Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Lukito, NPM A1G017089. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tematik lingkungan kelas 5 semester 2, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Di sini muatan materinya terdapat bahasa Indonesia, menggali informasi penting dalam teks non-fiksi. Yang kedua ada IPA, mengenal sifat-sifat cahaya. Dan yang ketiga ada IPS, mengetahui kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia dan pengaruhnya di masa kini. Langsung saja, tujuan pembelajaran yang pertama, melalui penugasan siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi secara cermat. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menuliskan informasi penting melalui teks non-fiksi yang disajikan dengan cermat. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat mempresentasikan pengetahuan baru yang terdapat dalam teks non-fiksi dengan percaya diri. Yang selanjutnya, melalui pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi sifat cahaya dengan cermat. Melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan cermat. Yang selanjutnya, melalui penugasan yang diberikan, siswa dapat mempertunjukkan hasil percobaan ke depan kelas dengan percaya diri. Yang selanjutnya, melalui pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia dengan cermat. Yang selanjutnya, melalui teks cerita, siswa dapat menjelaskan pengaruh kerajaan pada kehidupan masa kini dengan cermat. Dan yang terakhir, melalui penugasan, siswa dapat mempresentasikan hasil identifikasi ke depan kelas dengan percaya diri. Baiklah, langsung saja ke materi pelajaran yang pertama. Di sini materi pelajaran pertama tentang bahasa Indonesia. A. Pengertian teks non-fiksi. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di kehidupan nyata. Akan tetapi, penulis boleh mengembangkan data non-fiksi sesuai dengan imajinasi penulis. B. Menggali informasi penting dalam teks non-fiksi. Cara yang dapat Anda lakukan untuk menggali informasi penting dalam teks non-fiksi di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian dapat membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menandai informasi penting dalam teks. Dan yang ketiga, mencatat informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi. Untuk materi yang kedua itu ada IPA, di mana yang pertama itu pengertian tentang cahaya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Dalam dunia fisika, ini juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Karena itu, ini dapat melintasi ruang hampa, seperti apa yang dihasilkan matahari dan bintang sebelum akhirnya disampaikan ke bumi. Dan yang B, sifat-sifat cahaya. 1. Bisa menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Berdasarkan kemampuan menembus benda, terdapat 3 jenis benda. Benda bening atau transparan, benda translucens, dan benda opak atau ocuque, tidak dapat ditembus. Yang kedua, bisa dipantulkan. Refleksi atau pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus atau tidak teratur. Ciri yang ketiga bisa diuraikan. Penguraian cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh alami dari peristiwa ini adalah terbentuknya pelangi. Kita bisa melihat bahwa pelangi setidaknya terdiri dari 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Tapi warna-warna tersebut awalnya berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Apa yang dihasilkan matahari ini kemudian dibiaskan oleh titik hujan, sehingga terurai menjadi 7 warna pelangi. Cahaya putih dari matahari juga disebut sebagai sinar polikromatik. Yang keempat, bisa dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati 2 medium dengan kerapatan yang berbeda. Sifat ini biasanya digunakan manusia untuk membuat alat-alat optik. Untuk ciri yang kelima, yaitu merambat lurus. Sifat cahaya yang terakhir adalah merambat lurus ketika melewati satu medium. Kita bisa mengujinya dengan menyalakan senter dan cahaya akan terpancar dengan lurus. Karena itu, sifat ini digunakan manusia, contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan.
Dan materi yang terakhir yaitu IPS. Kerajaan di Indonesia dengan pengaruhnya di masa kini. Kerajaan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Wilayah Indonesia saat ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit. Pada masa Sriwijaya, wilayah kekuasaannya meliputi daerah Melayu di sekitar Jambi, daerah yang saat ini menjadi Pulau Bangka, daerah Lampung Selatan, serta usaha Sriwijaya untuk menaklukkan Pulau Jawa. Di mana Singasari, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Pahang, saat ini Malaysia, Melayu yang saat ini Sumatera Barat, Gurun, nama pulau di Indonesia bagian timur, Bali, seluruh Pulau Jawa, Bakulapura, dan Tanjung Pura, saat ini wilayah barat di barat daya Kalimantan. Pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di masa sekarang. Yang pertama ada di bidang arsitektur. Beberapa bagian bangunan yang terpengaruh adalah bagian bangunan dan halaman, atap bangunan dan gapura. Yang kedua, navigasi pelayaran. Pelayaran bangsa Indonesia pada masa kuno bergantung pada sistem angin musim. Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut sangat penting bagi pelaut. Untuk mengetahui arah, pada siang hari para pelaut memanfaatkan matahari. Lalu di malam hari mereka menggunakan letak kelompok bintang tertentu di langit, seperti bintang mayang, bintang biduk, dan sebagainya. Yang ketiga, upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi di masa Hindu dan Buddha banyak yang bertahan hingga saat ini. Beberapa upacara atau tradisi yang bertahan hingga saat ini seperti upacara ngaben, tradisi potong gigi, hari raya Waisak, ataupun wayang. Ngaben adalah upacara kematian dengan membakar mayat dan abunya dibuang ke laut. Tujuannya adalah untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian, sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Moksatam Atmanam. Untuk materi IPS yang selanjutnya adalah kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia di antara lain yang pertama itu Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga Kesultanan Malaka, yang keempat Kesultanan Perla, yang kelima Kerajaan Demak, yang keenam Kerajaan Islam Pajang, yang ketujuh Kerajaan Mataram Islam, yang kedelapan Kerajaan Islam Cirebon. Pengaruh kerajaan Islam pada masa sekarang. Yang pertama di bidang pendidikan, di mana pesantren yang diambil dari kebiasaan Hindu yaitu sastri, orang yang mengetahui kitab Hindu, dan cantrik atau orang yang selalu mengikuti guru. Yang kedua, bidang arsitektur dan kesenian, di mana menara masjid corak agama Hindu, nuansa kaligrafi pada masjid dan tempat-tempat Islam. Sastra Hindu Buddha menjadi gubahan Islam seperti Hakikat Maharaja Rawana, Hakikat Panjatedharan, Hikayat Pandawa V, Hikayat Perang Pandawa Jaya, Hikayat Seri Rama. Dan di bidang bahasa, penggunaan kata serapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kalender Jawa, dan hijrah dari pengubahan tahun Caka, huruf Jawi dari modifikasi huruf Palawa dan huruf Arab. Dan yang terakhir di bidang tradisi, upacara ngerebek Keraton Yogyakarta, ngerebek Poso, ngerebek Maulud, dan ngerebek Besar.